Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, dalam hal ini Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya? Maksudnya menerima, dalam pandangan mereka menerima sihir dari Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya merupakan menerima wahyu dari Allah SWT, padahal kamu menyaksikannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari rahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki juz yang ke-17. Juz yang ke-17 ini terdiri dari dua surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Anbiya, surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kemudian surat Al-Hajj atau surat Hajj, yang insya Allah akan kita bahas minggu depan akan datang insya Allah. Surat Al-Anbiya merupakan surat Makkiyah, jadi diturunkan pada periode sebelum hijrah. Temanya seperti salah satu karakternya adalah mengenai akidah. Dalam hal ini akidah iman mengenai Nabi atau nubuwah. Makanya disebut surat Al-Anbiya, karena di surat ini banyak sekali cerita-cerita tentang para nabi. Nah, tentunya hal ini kembali lagi seperti tema sebelumnya di surat Toha adalah untuk memberikan comfort atau melapangkan hati Nabi Muhammad SAW dan para umat Islam di awal perkembangan Islam di Mekah, karena mereka sedang tertimpa banyak sekali cobaan. Jadi diberikan suatu comfort, dilapangkan dadanya. Nah, di dalam hal ini dengan diceritakan para nabi sebelumnya juga banyak menerima cobaan, dan umat-umatnya juga banyak menerima cobaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya umat Quraisy dalam hal ini, dalam surat ini konteksnya menerima atau mendengarkan ayat-ayat Allah ini dengan seolah-olah humor, seolah-olah ini joking, sort of joke, ya, jadi tidak serius. Nah ini, dan juga disebutkan juga bahwa mereka seolah distracted atau seolah lalai, ya, seolah terganggu dengan kehidupan dunia mereka. Nah ini tidak berbeda dengan kondisi kita pada saat ini, di mana mengenai agama ini disebutkan sebagai fairy tale atau cerita para peri, ya. Nah, di sinilah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari rahmati Allah, bahwasanya ajaran Al-Quran ini memang konteksnya dahulu tapi masih bermanfaat hingga sekarang. Kita bisa melihat di sini orang-orang tidak terlalu interest dengan agama. Mereka anggapnya ini hanya sebagai lelucon, ya. Tapi tentunya ini sudah diperingatkan. Tadi dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya sudah dekat sebetulnya perhitungan dari Allah terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan kebanyakan dari kita lengah, lalai, karena distracted atau terganggu dengan kehidupan dunia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, semoga kita dilindungi dan diberikan taufik oleh Allah SWT untuk senantiasa melihat tanda-tanda dari Allah, menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, dan mengindahkan dari pesan-pesan Al-Quran tersebut. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.